kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Saya berdiri, ada ibu tarik pundak saya, sampai saya keduduk lagi. Saya pikir ada apa? Gemuk amat sih lu. Saya tanya apa untungnya sih lu ngomong begitu? Badan-badan gua, mulut-mulut gua. Gua udah mau khotbah disuruh begitu, saudara. Dia ngomong begitu. Aduh, bertobat yang suka ngomong gitu. Saya ajar di seminar wanita. Ada satu kalimat yang haram untuk kita ucapkan. Kalau kita ketemu dengan orang, Alkitab katakan ucapkan apa? Shalom. Supaya apa? Orang itu terima damai sejahtera. Kalau orang itu menolak damai sejahtera itu akan kembali kepada kita. Tapi dasar ibu-ibu ya nggak punya hikmat. Kalau ketemu orang, gemuk amat sih lu. Itu kalimat yang haram itu, saudara. Benar. Apa untungnya sih? Kan Alkitab bilang, lu mau ngomong apa aja boleh, tapi membangun nggak? Kira-kira kalau saudara dibilang, lu gemuk amat sih, kita bisa bilang, oh terima kasih ya untuk pujiannya gitu. Kan gak bakal, ya kan? Lebih baik Ibu Esther seger, sangat diberkati. Gua tahu deh maksud lo. Aduh, saudaraku. Ya, itu pola hidup. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya pola istirahat, pola makan. Dan pola hidup kita jangan sampai membuat kita menjadi stres. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Ya, bukan bikin kita sehat, ngapain lu pikirin penyakit? Nggak akan menyembuhkan. Tapi ingat, Tuhan katakan, pikirkan perkara-perkara di atas. Maka Tuhan akan pikirkan perkara kita. Ya, oke. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah, milikilah motivasi iman yang benar. Orang benar hidup karena iman. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali bicara tentang kesembuhan ilahi. Ketika kita sakit, sakit kita tidak tersembuhkan, apapun sakit kita. Kita kejar Tuhan. Kita kejar Tuhan, kita doa, kita puasa. Sebenarnya untuk apa? Untuk mengalami kesembuhan. Di sini suka salah. Seorang perempuan Serofenesia, dia punya anak, saudaraku, kerasukan setan. Dia udah habis duit untuk berobat kemana-mana, di segala tabib dia sudah pergi. Dan orang Serofenesia ini orang Kanaan, tidak kenal Tuhan. Satu waktu, saudaraku, dia dengar orang-orang berkata, ada satu anak muda, bule, orang Yahudi. Itu dia, Bartimeus yang buta, lu tahu nggak? Dari sejak lahir dia buta, sekarang sembuh loh, bisa lihat. Itu perempuan yang di ujung gang, yang 12 tahun pendarahan, cuma pegang jubahnya, sembuh loh. Lu tahu nggak tuh bapak 38 tahun, yang di kolam Bethesda, lumpuh, sembuh, sekarang bisa jalan. Ibu ini dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara jangan bilang, gue sakit kanker, gue pergi ke Penang. Itu rumah sakit itu tuh, lu cari deh dokter itu tidak memuliakan Tuhan. Bukan salah saudara pergi ke Penang. Saya katakan saudara mau berobat kemanapun sah saja. Tapi ingat, nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Amen. Ya, bukan dokternya, bukan rumah sakitnya. Seringkali kita seperti itu, saudara. Nah, tetapi ini orang-orang berkata, lu kenal kan? Itu namanya siapa? Yesus kalau nggak salah gue dengar. Oh iya betul-betul, namanya Yesus. Dia itu katanya anak Allah loh. Dia menyembuhkan orang sakit bla 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 bla. Perempuan ini dengar, timbul iman. Ketika timbul iman, dia tunggu sampai Yesus masuk ke kota itu. Dia tunggu sampai Yesus masuk ke kota itu. Ketika Yesus masuk ke kota itu dengan rombongan yang begitu banyak, dia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sakit hampir mati. Pertanyaannya, dia kan gak kenal Yesus. Kok dia bisa bilang Yesus anak Daud? Berarti sebelum dia ketemu Yesus, dia udah belajar dulu. Siapa sih Yesus? Ya kalau zaman sekarang, saudaraku udah di googling, udah tanya Om Google, Yesus. Oh ini dia. Oh Yesus itu keturunan dari Daud. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sakit mau mati. Yesus jalan aja cuek. Dengan segala rombongan, dengan semua rombongannya. Dia teriak lebih kencang lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sakit mau mati. Murid-murid bilang begini. Shh, berisik kamu. Tahu gak itu Tuhan? Kamu tuh gak hormat. Lalu murid bilang, Tuhan, suruh tuh perempuan tuh pergi. Dari tadi dia ngaco teriak-teriak kayak begitu. Tapi Tuhan diam aja tuh, Tuhan gak ngusir dia, saudaraku, murid-murid yang resek. Jadi saudaraku kalau di gereja, gembalanya sih baik. Tetapi saudaraku, itu majelisnya yang resek. Jadi kalau ada majelis yang resek, saudaraku, jangan kaget. Karena Alkitab juga udah bilang begitu. Gembalanya sih baik, majelisnya yang resek, saudaraku. Yang suka ngusir-ngusir tuh majelis. Tapi di sini enggak, amin.
Karena saya takut nggak diundang lagi. Tapi perempuan ini saudaraku, dia terus berteriak, Yesus anak Daud. Jangan peduli, dia terobos itu rombongan saudaraku. Yesus anak Daud. Sampai akhirnya Yesus berhenti. Wah, senang dia. Yesus berhenti lalu Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk kamu. Aku datang untuk orang Israel. Itu sakitnya di sini saudara. Bukan lagi manusia yang menolak, Tuhan yang menolak. Tapi apa yang terjadi? Perempuan ini gak peduli. Sebab perempuan ini sudah menggoogling, dia sudah lihat dan dia sudah tahu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa diandalkan. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus yang punya kuasa. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Makanya pujian tadi, satu-satunya yang kita andalkan hanya Yesus. Dia kejar terus tuh Yesus, terus dikejar. Sampai akhirnya Yesus berhenti. Dan dia lihat kepada perempuan itu. Lalu Yesus bilang begini, tidak pantas, tidak layak. Roti untuk anak diberikan kepada anjing. Kata anjing di sini bukan kata penghinaan. Kalau saudara baca dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, 33, saudaraku. Ketika bangsa Israel melakukan satu kesalahan, lalu Tuhan menghukum mereka, lalu Musa katakan Tuhan buat perbedaan. Ketika Tuhan buat perbedaan antara orang Israel dengan orang yang bukan Israel, sejak itu orang non-Israel atau orang kafir itu disebut anjing. Jadi bukan kata penghinaan. Ya. Tapi apa kata perempuan itu? Dia kan gak minta roti, betul gak? Dia cuma bilang, Tuhan anakku sakit minta kesembuhan, mau mati. Tapi Yesus katakan kok bicara roti. Tidak layak roti untuk anak diberikan kepada anjing. Dan yang saya aneh waktu saya baca, kok perempuan itu gak ngomong, iya Tuhan aku tahu, aku datang tuh gak minta roti, aku tuh minta kesembuhan. Karena aku dengar engkau menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dan aku mau engkau juga melakukan itu sama anakku. Mestinya dia ngomong begitu dong. Tapi apa yang perempuan itu ngomong? Benar Tuhan, anjing pun makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Pertanyaannya, kenapa perempuan ini bicara remah? Saudara tahu remah-remah? Itu bubuk roti, kalau kita makan kan suka ada yang jatuh tuh kan? Nah itu remah-remah saudara. Kenapa perempuan itu bicara begitu? Kenapa dia gak bicara lagi Tuhan sembuhkan anakku? Karena pada saat itu perempuan itu sadar. Perempuan itu sadar. Yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Kebutuhan utamanya adalah kesembuhan. Tapi di mata Tuhan, kesembuhan secara jasmani bukan kebutuhan utama. Tapi kebutuhan utama adalah roti. Dan roti itu adalah Yesus sendiri. Roti itu adalah firman. Dan firman itu yang menyembuhkan. Banyak orang mencari Yesus. Banyak orang berusaha mengejar Yesus. Yang dicari adalah kasihnya. Yang dicari adalah kuasanya. Yang dicari adalah berkatnya. Yang dicari adalah kesembuhannya. Yesus cemburu dengan itu. Kamu cari aku ketika dia khotbah saudaraku setelah 5.000 orang mengikuti Yesus. Yesus sudah lakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka masih ngikuti Yesus. Mereka masih ngikuti Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Kamu bukan cari aku. Kamu cari roti yang ada padaku. Sampai murid-murid bilang, perkataanmu terlalu keras Tuhan. Dan mereka semua tinggalkan Yesus. Termasuk murid-murid. Sampai Petrus, Tuhan tanya, kamu gak pergi? Petrus bilang, kepada siapa lagi aku harus pergi? Saudara, di sini Tuhan ajar kepada kita. Kesembuhan ilahi pasti terjadi. Amin. Karena Tuhan sudah mengerjakannya. Tapi ingat, miliki motivasi iman yang benar. Yang Anda butuhkan sesungguhnya bukan kesembuhan. Tapi yang Anda butuhkan adalah Yesus. Ketika Anda mendapatkan kesembuhan, Anda tidak mendapatkan Yesus. Tapi ketika Anda mendapatkan Yesus, Anda mendapatkan segala-galanya. Termasuk kesembuhan, termasuk sorga. Itu yang Tuhan mau ajar lewat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini, saya tidak tahu masalah apa yang terjadi dalam hidup saudara. Ketika ibu ini berkata, benar Tuhan, anjing pun makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus bilang begitu, hai perempuan, besar imanmu. Saat ini juga anakmu sembuh. Perhatikan saudara, dengan remah-remah roti aja, kesembuhan ilahi terjadi. Jatah kita bukan remah-remah. Sekalipun kita bukan orang Israel, tetapi kita menjadi umat pilihan Allah lewat korban Yesus di atas kayu salib. Jatah kita bukan remah-remah. Jatah kita adalah roti.
Amin. Jatah kita adalah roti. Kalau yang remah-remah aja bisa ngalami kesembuhan ilahi, apalagi kita yang makan roti. Masalahnya, engkau cari roti atau cari mujizat? Itu masalah. Ada banyak spanduk-spanduk, pelipat ganda mujizat, pelipat ganda mujizat. Saya percaya Tuhan sanggup lakukan itu. Tapi banyak orang tidak mengerti. Cuma amin, amin, pelipat ganda mujizat, amin, amin. Lu siap gak pelipat ganda masalah? Gak mungkin kamu ngalami mujizat kesembuhan kalau gak sakit. Ya kan? Gak mungkin soal sakit batuk pilek minta mujizat. Ya ngerepotin Tuhan, beli aja bodrek. Beli aja tuh obat-obat pilek, ngerepotin Tuhan banget sih. Ya kan? Tapi ketika engkau mengalami sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, hanya satu yang kau perlukan, satu-satunya yang kau andalkan, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan seringkali cemburu. Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita. Bukan cuma untuk kesehatan, bukan cuma untuk hidup kelimpahan, bukan cuma untuk hidup penuh berkat. Sorga Tuhan kasih. Masa sorga Tuhan kasih, yang di bumi Tuhan gak kasih? Gak mungkin. Saudara yang kerja, punya gaji, punya bonus, saudara masih stres dengan begitu. Apalagi pendeta, saudara. Pendeta gak punya gaji pokok. Kalaupun dapat bonus, 30 hari tambah 1, jadi 31 hari. Makanya berkat pendeta itu pas-pasan, saudara. Pas mau ke Amerika, ada dolarnya. Pas mau ke Eropa, ada euronya. Ya kan, buat apa? Saudara kumpulin duit banyak-banyak, tapi cengkot-cengkot, gak bisa pergi kemana-mana. Ya kan, buat apa saudara punya duit banyak? Ngeliat orang makan bistik, saudara cuma pelet, kolesterol, darah tinggi. Ya mendingan juga gua. Sakit kanker makan semua. Dokter bilang begini, orang sakit kanker gak boleh makan daging babi, daging kambing, seafood, pokoknya yang merah-merah gak boleh. Cuma boleh yang putih-putih, saudaraku. Ya, apa itu dada ayam sama ikan. Yang lain gak boleh. Tapi untuk ibu semua boleh. Wah, siap puji Tuhan. Makan apa aja saya gak pernah takut. Apa yang dikuduskan itu kudus. Yang penting jangan rakus ya. Jangan makan durian diizinkan satu gerobak saudara makan semua. Yang penting makan durian ya kan. Makan seafood yang penting makan sedikit tapi Nah terakhir saudaraku. Ini 3 hal udah kita lakukan, udah ngaku dosa, udah minta ampun sama Tuhan, udah menjaga pola hidup, pokoknya healthy, kita makan healthy food lah, semua makanan yang sehat. Udah punya iman dengan motivasi yang benar, bahwa saya cari Tuhan, bukan cari mujizat gitu ya, udah benar. Mujizat pasti terjadi gak? Mujizat pasti terjadi gak? Saudara, mujizat, kesembuhan ilahi, itu kedaulatan Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah mengerjakan. Tetapi keputusan kan di tangan Tuhan. Iya kan? Contoh, ini Pak Budiman. Saya lagi butuh duit 100.000. Pak Budiman minta dong 100.000, punya nggak? Pasti punya lah. Masa ganteng-ganteng 100.000 nggak punya? Malu dong di sini elder-eldernya, ya kan? Masalahnya dia mau kasih nggak? Kalau 100.000 itu saya minta, lalu 100.000 itu saya gunakan untuk beli alkohol, untuk beli whisky, kira-kira dikasih nggak? Ya jelas enggak. Kalau dia nggak kasih saya, dia jahat nggak? Justru dia baik, ya kan? Sama saudara. Jadi mujizat atau kesembuhan ilahi itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa paksa Tuhan, nggak bisa paksa Tuhan. Terserah apa yang Tuhan mau lakukan, yang penting kita tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu pasti baik buat kita. Yang penting yang harus kita lakukan adalah tetap beriman, tetap percaya dan minta kemurahan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan terserah Tuhan mau kasih atau enggak. Nah, kalau seandainya keputusan Tuhan kita nggak sembuh, jasmani kita nggak sembuh, paling tidak kan rohani kita sehat. Toh, kita tetap percaya, iman kita tidak tergoyahkan. Kalaupun kita mati, tadi saya katakan gak usah takut. Tubuh yang jelek ini akan jadi debu. Tapi roh kita ke Seol yang di atas. Dan kita tinggal menantikan Yesus datang di awan permai, menjemput kita. Ya kan? Dengan tubuh yang baru. Gak usah takut, don't worry saudara. Sebenarnya kalau Tuhan tidak lakukan mujizat kesembuhan, lalu kita mati karena penyakit kita, mestinya kita kamsya banget sama Tuhan. Kenapa? Sebab dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, dikatakan apa? Berbahagia. Amin. Kenapa berbahagia? Dilepaskan dari sakit penyakit. Waktu saya ngalami ini, saudaraku, kebakar dengan obat kemo, saudaraku, waduh itu sakitnya ke ubun-ubun, saudaraku.
Luar biasa. Kalau saya disuruh pilih mati atau hidup, saya pilih mati. Kenapa? Saya merasa rohani saya sehat. Sekalipun bukan berarti saya bebas dari dosa, tapi saya merasa rohani saya sehat. Saya gunakan waktu saya sepenuh hati dan sepenuh waktu saya untuk saya melayani Tuhan. Jadi saya siap untuk ketemu dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saya suruh pilih, saya pilih mati. Kenapa? Saya tahu, saya akan berbahagia. Wahyu 14 ayat 13. Dilepaskan dari segala kesalahan kita, dari segala kesakitan kita, saudaraku. Dan dikatakan perbuatan kita akan menyertai kita. Ini artinya apa? Ini bicara mahkota. Jadi kalau kita mati di dalam Tuhan, karena sakit kanker kita mati, tapi rohani kita sehat. Tuhan katakan kita berbahagia. Kenapa? Kita akan terima mahkota. Ya. Dan yang kedua, Filipi 1 ayat 21-22. Paulus katakan apa? Hidup untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Iya kan? Dan kalau aku hidup memberi buah. Tapi kalau aku mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita mati di dalam Tuhan, jangan takut. Untung. Kita suka mikir takut mati kenapa? Aduh, suami gue masih muda, nanti dia kawin lagi. Ya biarin aja dia kawin lagi. Ya kan? Teman saya pendeta gak ngerti firman Tuhan, ibu pendeta. Kalau gue mati, dia kan darah tinggi dan jantung. Wah, darah tinggi dan jantung tuh gampang tetnya, saudaraku. Dapat 1 M dia bisa tet, gak punya duit dia juga bisa tet ya. Jadi bingung, saudara. Dia bilang gini, gue pesen sama lu ya, kalau gue mati, jangan sampai laki gue kawin lagi. Loh, gak ada aturan begitu. Alkitab bilang dia terlepas dari kamu kok. Kalau kamu udah mati dia boleh kawin lagi. Apalagi masih muda. Jangan. Kalau dia sampai kawin lagi, gue turun dari atas, gue cekek dua-duanya. Saya bilang berarti lu gak ke sorga. Kalau lu bisa kemana-mana. Saya bilang, kalau orang udah ke sorga, gak akan balik lagi. Ngapain lihat muka saudara? 4 tau gak? Saya bingung dengan cerita orang dari sorga turun lagi, dari sorga turun lagi. Saudaraku, ngapain lo bolak-balik? Yesusnya cuma sekali. Ya kan? Yesus naik ke surga, sampai sekarang balik lagi gak? Belum, nanti balik lagi kan dijemput kita. Kok ada orang yang lebih hebat dari Tuhan Yesus, bolak-balik udah kayak Jakarta Bogor. Sorga bumi. Saya kalau udah ke sorga, kalau saya udah mati, saya ke sorga. Ngapain saya ingat-ingat cucu saya? Sekalipun cucu saya lucu banget ya, apalagi suami saya lucu banget, tapi 4 lihat dia. Kalau lagi 4 gitu saudaraku. Kalau saya udah ke sorga, mas saya udah gak lihat yang di bumi. Jaraknya begitu jauh saudara. Ya, jadi kalau kita mati dalam Tuhan, kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi kalau engkau hidup, bekerja memberi buah, ya, terus on fire untuk Tuhan. Tapi kalau engkau mati, berbahagia, kita akan terima mahkota. Itulah keuntungan. Makanya saya suka aneh, saudaraku, kalau orang meninggal, udah tahu ini keuntungan, tapi selalu bunga papan yang dikirim apa? Bilangnya, turut, katanya untung, kok duka cita? Coba kalau suruh tulis, turut bersuka cita atas meninggal, oh sudah dilempar bagi bunga. Secara daging kita berduka cita berpisah. Tapi Alkitab katakan janganlah larut dalam kesedihan. Kenapa? Ada satu waktu kita akan ketemu dengan Tuhan di awan-awan permai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak tahu masih boleh kesaksian ditayangkan atau nggak perlu. Sekarang jam berapa? Masih bisa? Oh, udah habis. Oh ya udah. Saudaraku, ada klip kesaksian tapi waktunya sudah cukup panjang sehingga tidak ada cukup waktu. Tapi saya ada bawa buku, kalau saudara mau dengar kesaksian saya November 2013 kemarin, saudara bisa dapatkan buku di depan, ya hanya ganti ongkos cetak, itu untuk mendukung pelayanan. Tapi kalau saudara nggak punya duit, nggak apa-apa, ambil aja. Ya, saya tidak untung, tidak rugi dengan itu. Ya, oke, mari pujian satu-satunya yang kuandalkan. Kita bangkit berdiri. Saudaraku, renungkan firman Tuhan. Mujizat masih ada, kesembuhan ilahi masih ada. Asal engkau percaya saja. Alkitab katakan, aku akan melihat kemuliaan Allah. Bukan manusia yang menyembuhkan saudara, bukan hamba Tuhan yang menyembuhkan saudara, tetapi Yesus Kristus, roti kehidupan, Sang Firman. Firman itu menyembuhkan saudara, firman itu yang menghidupkan saudara. Itu sebabnya jika engkau percaya bahwa Yesus adalah roti kehidupan, Yesus adalah Sang Firman, yang sanggup menyembuhkan engkau, yang sanggup menyelamatkan engkau. Engkau yang sakit, silakan maju ke depan. Engkau yang sakit yang ingin didoakan, silakan maju ke depan. Katakan, engkau Tuhan yang setia. Haleluya.